itu wakaf. Juga itu wakaf. Maka oleh para fuqaha, para ulama fikih juga membahas ada paling kurang dua jenis wakaf. Ada wakaf ahli, wakaf dzurri, wakaf untuk keluarga. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah yang berhadir, dan juga ada jamaah yang gaib yang tidak hadir, dimanapun berada, yang selalu mengikuti tausiah halaqah ini dari Masjid Raya Baitur Rahman. Mari kita bergabung kembali, kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai rahmat, waktu, kesempatan, kesehatan, dan umur, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan dari pengajian atau bahasan kita pada Ahad malam yang lalu, kita jelaskan ada beberapa term, istilah di dalam Islam, di dalam syariat Islam ini, di samping wakaf, di samping term wakaf, ada beberapa istilah lain yang sudah kita maklumi. Mungkin ini pengulangan dari beberapa hal yang lalu. Yang pertama ada zakat. Ada zakat. Zakat ini kan sebuah kewajiban. Zakat ini wajib. Di pungutan atau pemberian dari muzaki, harta, dari harta tertentu. Karena kalau zakat mal, beberapa jenis, beberapa macam zakat mal. Ada tijarah, ada pertanian, ada peternakan, dan lain, tambang, zakat emas, dan seterusnya. Juga diberikan dalam kadar tertentu. Sudah diatur. Sudah diatur, tidak boleh kurang. Kita berikan. Jadi nisab, sampai nisab, kita hitung nisab, atau sampai whole, sampai tahun, Sudah ada sebuah ketentuan bagaimana kita untuk memenuhi kewajiban itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan kepada golongan tertentu. Ada 8 At-Taubah ayat 60, 8 senif, mulai dari fakir, miskin, amil, dan seterusnya, sampai kepada Ibnu Sabil, 8 senif.
di dalam At-Taubah 60 sudah diatur seperti itu, ya. Kalau tidak melakukan ini, ya sebuah pelanggaran, berarti ada implikasi, ya. Ya, taruhlah namanya dengan dosa, ya, dosa pelanggaran dalam syariat, ya. Itu tidak ada bukti di sini, nanti pertanggungjawaban dengan Allah di hari akhirat, kelak yaumil kiamah. Ya, ada juga yang namanya infak. Infak ini segala macam, ya, yang diberikan, dikeluarkan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, ya, kepentingan umum, ya, seperti membangun masjid, madrasah, ya, dan sebagainya. Kalau di kalangan ASN, pegawai negeri, infak itu dipotong 1%, ya. Kalau gajinya 2,5%, kalau sudah cukup nisab pegawai penghasilan pegawai negeri itu 6.900.000, taruhlah 7 juta satu bulan, ya. Kalau dia tidak belum memenuhi, dikenakan infak 1%. Ada juga dari rekanan pihak ketiga yang membangun bangunan tertentu, itu kalau nggak salah 0,5%, tidak sampai 1%, diambil dari biaya keseluruhannya, ya, dari anggaran yang dia terima. Sementara sedekah, pemberian secara ikhlas, ya, jadi tanpa mengharapkan imbalan, ya, di ikhlas kita berikan sedekah, masuk celeng atau kebutuhan orang lain, ya, yang dibutuhkan, tidak ada kompensasi imbalan kepada kita. Bisa dalam bentuk material kita berikan, benda, uang, atau dalam bentuk non material. Maka kata Rasulullah, senyum saja itu kan jadi sedekah. Memindahkan gangguan orang berjalan di jalan, mengganggu, juga itu jadi sedekah. Senyum kita, tabassumuka li akhika sedekah. Jadi begitu luas sebenarnya sedekah ini. Tidak hanya dalam bentuk uang, ya, material, tapi dalam bentuk non uang, senyum saja itu sudah sedekah. Di rumah jumpa teman, kita beri salam, ya, dengan senyum, dengan senang, jadi sedekah. Artinya kita sudah ada investasi, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga misalnya bantuan subsidi pemerintah, maunah, i'anah, subsidi, ada subsidi diberi pemerintah, subsidi BBM, subsidi mie goreng, minyak goreng, gas, dan seterusnya. Atau bahan-bahan yang subsidi maunah dari pemerintah, ya, itu pemerintah yang memberikan. Atau juga dari orang dermawan tertentu memberikan. Ada juga hibah baik dari donor luar atau juga dari dalam negeri, pemerintah sendiri memberi hibah, dana hibah. Jadi dalam istilah syariah juga ada hibah. Seorang ayah memberikan kepada anaknya hibah, dalam bentuk pemberian itu hibah. Tapi hibah seorang ayah kepada anak tidak boleh lebih sepertiga. Kalau lebih sepertiga bisa ada digugat nanti oleh yang lain, kan? Tidak ada peninggalan harta warisan nanti oleh ahli waris yang lain. Begitulah di dalam syariat ini, bagaimana kita memanage harta, pemberian, anugerah Allah. Karena kita yakin harta yang ada pada kita adalah, itu bukanlah milik mutlaknya kita, tapi hanya milik mutlaknya Allah. Cuma Allah memberikan beberapa saat,
kepada kita. Kalau harta ini kita jaga dengan baik, dengan amanah, dengan rasa syukur, pasti Allah, Bapak Ibu sekalian, menambah dari harta yang kita miliki dan Allah berikan sekarang ini kepada kita sekalian. Tentu di sisi lain ada istilah wakaf yang sudah kita jelaskan ya pada ahad malam yang lalu. Tentu wakaf ini adalah sebuah term tersendiri yang memang juga berkaitan juga dengan sedekah. Tapi dalam istilah syariat oleh hadis disebutkan itu sedekah jariah. Tidak hanya sekedar sedekah, tapi sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir. Ada kompensasi dia. Maka kalau sedekah jariah, dia terus bertambah mengalir sekalipun orangnya sudah tidak ada lagi. Sudah kembali kepada Allah di alam barzah. Tapi dia terus pahalanya mengalir. Secara bahasa, wakaf itu al-habsu. Artinya menahan. Setelah si wakif, seseorang yang memberikan hartanya yang terbaik, berarti dia sudah menahan dirinya dan harta itu. Tidak ada campur tangan lagi. Siapa juga yang mengelola? Ada nazir. Ada nazir yang ditunjuk oleh wakif. Ya. Kalau wakif tidak menunjuk nazir, tentu nanti bisa ditunjuk oleh orang lain untuk menjaga harta wakaf itu sendiri. Ya. Nah, ini wakaf. Kalau dalam zakat namanya amil. Ada amil ya, pemungut mendistribusikan ya, sesuai dengan mustahik ya, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 60. Ini nazir ya. Nazirlah yang berwenang menjaga harta wakaf, memberdayakan wakaf, dan kalau bisa memproduktifkan wakaf itu. Jangan terbengkalai ya. Itulah upaya untuk supaya ini jariah, dia terus mengalir. Selama pahala itu mengalir, ada manfaat kepada masjid mauquf alih sebagai penerima manfaat wakaf, selama itu pula pahala itu mengalir. Maka disebut sedekah jariah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu sedekah mulia, berbeda dengan sedekah biasa habis. Tapi sedekah jariah ini tidak boleh habis. Asalnya, pokoknya harus dijaga. Apakah itu bentuk tanah, rumah, toko, atau masjid, atau madrasah? Ya, kebanyak sekarang orang mewakaf rumah untuk kegiatan yayasan pendidikan tahfidz. Nah, inilah nazir yang mengurus, menjaga itu. Ya, maka nazir ini dituntut orang-orang yang amanah, ya, amanah menjaga ini sebagai titipan amanah dari si wakif, ya, menjaga ini dengan baik dan sebagainya. Besar pahala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari segi syarak, pengertian syarak disebutkan habsu malin yumkinul intifa'i bih ma'a baqa'i ainihi. Jadi secara istilah, secara syar'i, wakaf ini adalah menahan harta itu yang sedapat mungkin bisa mengambil manfaat. Dengan mengambil manfaat, bukan ketika kita menerima nazir, menerima wakaf, lalu menyewakan, menjual, menghibah. Itu dilarang. Itu sudah keluar dari rambu-rambu hukum wakaf. Tidak boleh. La yuba'u wala yuhabu wala yurasu. Yang namanya wakaf tidak boleh menjual, tidak boleh menghibah, tidak boleh mewariskan kepada keluarganya, ya. Karena dia tidak berhak. Karena wakaf itu harta Allah.
milik, jadi milik Allah. Seperti juga masjid, al-masjidu lillah. Ketika sudah jadi sebuah masjid dibangun, itu jadi milik Allah. Seperti juga wakaf, itu sudah milik Allah. Cuma manusia mengelola supaya ini bermanfaat dan tidak boleh pokoknya innya itu hilang, ya. Mengambil manfaat tetapi tetap menjaga ma'abaqai ainihi, kekal innya. Kalau tanah dijaga, kalau diwakafkan tanah nggak ada apa-apa, tanah kosong, oleh nazir nanti diberdayakan, diproduktifkan. Pak bangun toko yang strategis, atau bangun sebuah usaha di situ menghasilkan, atau menanam sesuai dengan lokasinya, ini pertanian sesuai dengan kondisional. Oh ini kopi, oh ini cengkeh, oh ini lain, ya, yang menghasilkan. Dan kita harapkan tidak hanya dia vakum, ya, pasif, ya, tidak ada apa-apa di situ. Nah, inilah tugasnya nazir, untuk memberdayakan, untuk memproduktifkan. Kalau sudah dibangun di situ toko strategis, kalau habis siap dibangun, sudah ada yang cater, karena strategis. Yang kajut, yang keluar 2 pintu. Nah, ilo 2 buah pintu. Baiknya bangun pembatas bat tengah, ilo 2 buah pintu lapang aja. Jadi begitu dari awal, karena strategis. Jadi sewa itu bukan setahun 2 tahun sampai 5 tahun dan seterusnya lah disewa. Apalagi itu wakaf, berkah orang yang sewa. Jadi demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, artinya dengan memutuskan tasarruf hubungan dengan si wakif. Jadi nggak ada hubungan lagi dengan si wakif, sudah melepaskan. Karena yang dilepaskan itu kan harta yang sangat disenangi, dicintai. Kan kita jelaskan yang lalu, tidak sampai tidak akan sampai lantanalul birra, tidak akan sampai kamu kepada kebaikan, tidak sampai kamu kepada surga Allah, ya, sehingga kamu menafkahkan, mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan bagian dari harta yang Allah berikan, yang sangat kamu cintai, mimma tuhibbun, di jalan Allah sendiri. Maka ini kan disitulah sebuah keikhlasan. Tentu Allah tahu keikhlasan kita, ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu nafkahkan, keluarkan itu, Allah Maha tahu hati dan niatmu sendiri. Maka begitu tinggi kalau dipahami oleh para mufassir, para fuqaha, ahli fikih, ya, nilai ayat 92 Ali Imran itu sangat tinggi, ya, kalau kita coba dalami, ya. Jadi Allah yang menilai nanti, Allah Maha tahu, ya. Maka ini sangat dicintai, itu yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi yang diberikan ini disebutkan di dalam juzuk 12 halaman 420 syarah Rawdatut Talibin. Jadi disyarahkan kembali, ya, diberi pemahaman, pengertian, definisi dari segi syara', dari segi syar'i, ya, ditulis oleh para fuqaha kembali. Definisi ini berangkat dari konsep sedekah jariyah, hubungkan dengan wakaf, yang dikaitkan dari syarat-syarat wakaf yang pernah statement, ya, pernyataan Umar bin Khattab dahulu, ya. Apa kata Umar bin Khattab ketika dia minta fatwa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, lona tanah yang sangat bagus sekali di Khaybar, tanah
dari kemenangan perang, merugikan perang. Jadi kalau sudah menang perang, semua kekayaan itu diambil oleh yang menang, oleh umat Islam. Apa tokonya, tanahnya, sawit, kurmanya, ya, emas, perak dan sebagainya itu jadi milik ya. Siapa yang menang itulah jadi bagian. Ada ghanimah, ada juga nanti harta fi, ya. Jadi seperti itu aturan di dalam sebuah peperangan. So yang talu tinggalkan, berikan itu, serahkan semuanya kepada yang menang. Maka Umar mengatakan, menyampaikan hasratnya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberi sebuah ketentuan ya, saran yang sangat baik lewat Umar. Apa kata Rasulullah? Jika kamu mau, hai Umar, kamu bisa bekukan, tahan tanahnya dari perpindahan milik, bagi-bagi. Itu jaga Umar. Jadi kalau kamu mau tahan, ya, tahan harta itu, jangan dikapleng-kapleng. Kalau sudah milik kapling, nanti manfaatnya sudah untuk pribadi-pribadi. Maka tahan, kata Rasulullah. Namun tetap bisa disedekahkan hasilnya. Maka Umar itu tidak mengkapling, tapi kurma, kebun yang subur itu hasilnya nanti dibagi kepada penerima manfaat. Maka Umar itu jadi nazir ketika itu, otomatis jadi nazir untuk mengawal kurma di Khaybar yang sangat subur itu sendiri. Rasulullah mengatakan tadi, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika kamu ingin, hai Umar, tahan tanah itu yang luas itu, yang subur itu, tapi nanti sedekahkan hasilnya sebagai manfaat. Hasil itu sedekahkan. Jadi nanti dijelaskan kepada siapa saja, nanti diberikan harta dari wakaf itu. Kita lihat nanti. Qala pada saddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wala yubta'u wala yurasu wala yuhabu. Maka Umar itu melakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tidak menjual, tidak mewariskan, tidak menghibahkan, tapi tetap di tangan Umar sendiri. Qala fatasaddaqa Umar fil fuqara. Maka hendaklah Umar mensedekahkan hasilnya kepada orang fakir di sekelilingnya. Ada orang-orang fakir, hasilnya dia kebun tetap utuh pokoknya. Wa fil qurba, kepada para kerabat, warga dekat dan sebagainya yang miskin, yang fakir, berikan. Wa fi riqab, orang-orang budak ya, yang belum merdeka ya, membutuhkan bantuan. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah. Wa banis sabil, kepada orang-orang yang melakukan perjalanan ya, habis biaya. Wadhaifi, tamu yang membutuhkan ya, uang. Jadi demikian Rasulullah mengatakan, berikan itu, tapi tahan asal kurma, tapi digunakan manfaatnya untuk mauquf alih, yang berhak menerima ya. Boleh dimakan, ayyakula minha bil ma'ruf, boleh makan, nazir boleh, artinya boleh makan, tapi jangan semuanya. Maka diatur kalau dalam regulasi Undang-Undang Wakaf kita nomor 41/2004, nazir itu boleh mengambil, tidak boleh lebih 10% dari hasil semuanya.
10%. Anjir lebih. Itu diatur. Maka Umar tadi juga kata Rasulullah, boleh kamu makan secara patut untuk mengawal operasional, biaya dan sebagainya, mengangkut, memetik, itu biaya operasional nazir, boleh, jangan patut. Atau memakan secara benar ya, tidak melampaui batas. Hadis riwayat rawahu Muslim. Begitulah pengaturan dari wakaf. Maka ingat kita kepada Abu Talhah. Abu Talhah di Madinah itu kan dia juga ingin memberikan kebun kurmanya di depan Masjid Nabawi. Dulu di keliling Masjid Nabawi itu kebun kurma, tidak seperti sekarang yang ada toko, kan toko sekarang. Apa namanya, hotel. Dulu kebun kurma. Kebun kurma Abu Talhah juga ini sangat disayangi karena subur. Pas keluar Masjid Nabawi, terus ke kebun Abu Talhah. Tapi Abu Talhah hana mangan ge. Ketika sampai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ayat itu ingin cepat-cepat bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, lunna kebun kurma di depan masjid yang hari-hari Rasulullah keluar masuk. Saya tibit masjid, tambang bak kebun kurma. Lun ingin lun serahkan lewat drone ya Rasulullah untuk Allah. Tapi apa jawab Rasulullah? Bakhin, bagus sekali, get hard. Artinya sinyal langit sampai ke sinyal bumi di telinga Abu Talhah. Hanti ngege, itu apa ini? Itu apa ini saya simpan, malah membuat saya sibuk. Saya serahkan saja di jalan Allah. Itulah yang ada menemani saya nanti. Tapi apa kata Rasulullah? Apakah ada kerabatmu yang masih membutuhkan bantuan Abu Talhah? Oh nah ya Rasulullah, para kerabat lun yang miskin, saudara lun, hubungan-hubungan family yang membutuhkan, kapling bagi sama mereka. Juga itu wakaf. Maka oleh para fuqaha, para ulama fikih juga membahas ada paling kurang dua jenis wakaf. Ada wakaf ahli, wakaf dzurri, wakaf untuk keluarga. Ini juga ada yang tanya. Entah siapa yang tanya WA. Nanti kita akan jelaskan, saya bilang malam ini kita jelaskan. Ada wakaf untuk keluarga. Oh siro bapak A nane bangun sikula atau dayah pesantren. Hana tanah oleh ayah ini, karena beberapa bainah tanah ada, boleh mewakafkan kepada anaknya sebagai keluarga. Tujuannya membangun dayah di situ. Boleh wakaf untuk keluarga, wakaf dzurri, wakaf ahli. Walaupun nanti juga berubah, bisa jadi ke wakaf khairi. Akhirnya nanti kan berubah jadi wakaf untuk umum yang kedua, seperti tabangun masjid, tajuk tanah, bangun masjid, ya, nyawa tanah lun, sip untuk sebuah masjid, sekian luas, sekian ribu meter, misalnya 5.000 meter, sip untuk masjid, ya, beberapa kampung, sebuah mukim, ya, nyawa tanah, bangun masjid, itu wakaf untuk umum, wakaf khairi namanya. Dan sering itu terjadi di dalam masyarakat. Jadi ada wakaf untuk keluarga ahli dan ada wakaf khairi, wakaf untuk kepentingan umum, kan ke keluarga. Tapi bangun sekolah, bangun rumah sakit, ya, tak bangun toko, ya, di tanah wakaf dan sebagainya, tak produktifkan dan sebagainya. Hasilnya juga diberikan kepada mauquf alih sesuai dengan ikrar dari si wakif ketika dulu diserahkan wakafnya kepada seseorang. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itu oleh Umar dilakukan, diimplementasikan, direalisasikan petunjuk Rasulullah. Dan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari sedekah jariah. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala, yang kembali kepada pokok persoalan, sedekah atau wakaf itu asalnya tetap dijaga innya utuh, tapi yang diberikan itu adalah manfaatnya kepada mauquf alih dan sebagainya. Konsep sedekah jariah dapat kita pahami dari kata sedekah dan jariah. Sedekah menurut istilah para ahli fikih adalah memberikan milik kepemilikan kita, harta tanpa ada kompensasi, tanpa ada imbalan. Baik bantabi sedekah dan cocok hasil, tidak boleh. Jadi hanjit li ban sira wakif geberi wakaf, tentu hana le hubungan hasilnya hana diterima le wakif, tapi kepada ho diikrarkan ke masjid, ya ke masjid dan sebagainya. Yang diberikan saat masih hidup dengan tujuan takarrub ilallah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yu'ti ala wajhi takarrubi ilallah ta'ala, la ala wajhil mukarramati, wa yashmilu hazal makna az-zakah was sadaqat tatau. Jadi ini dimaknai memberikan sesuatu karena semata-mata takarrub, berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedekah, itu wakaf yang kita berikan semata-mata takarrub kepada Allah tanpa meminta kompensasi ganti rugi. Gak ada itu. Maka kita tadi mimma tuhibbun, yang sangat kita cintai, kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata harta sendiri mengandung dua makna, yaitu barang yang dapat dinilai, ditukar dengan uang. Wakaf yang kita berikan itu bisa manfaat. Tanah subur, betajuk tanah gersang, bate, tetap manfaatkan kehanjit, hana gebi lagi nyan. Tapi yang get tajuk, begitu yang dianjurkan di dalam syariat kita, yang bisa dinilai dan terus bermanfaat, kan untuk setahun 2 tahun, tapi terus dia bermanfaat. Dan jasa yang sah disewakan dengan upah, sehingga harta tidaklah harus berupa harta fisik, namun manfaat juga termasuk dalam kategori harta. Ada juga sekarang ini misalnya sawit, kan tanah-tanah, tapi yang diwakafkan ini batang pohonnya sawit. Inovasi wakaf, nyo 10 bak sawit lun wakaf untuk yayasan pendidikan anu selama dia berbuah. Sawit biasa kan trip 15 sampai 20 tahun. Nyo 10 bak. Hasilnya necok oleh nazir dimanfaatkan untuk yayasan pendidikan selama dia berbuah. Kabeh analika mati, kembali tanah itu kepada si wakif atau ahli warisnya, ke tanam lain sawit. Orojena di Sabang. Sabang ada juga kasus pengalaman. Ada cengkeh yang gewakaf yang kan tanah mungkin. Cengkeh, nyo cengkeh 10 bak cengkeh lu wakaf. Selama dia berbuah. Ya. Kecuali dinyatakan le wakif, nyo 10 bak dengan tanah-tanah lu wakaf. Itu lain, tapi batang cengkeh jid kan selama dia berbuah. Selama itu diambil oleh nazir. Ketika nanti lawang cengkeh itu sudah mati, tidak berbuah, kembali lagi tanah kepada si wakif untuk perbaharui kembali tanaman itu. Begitulah mudahnya di dalam syariat ini. Apalagi dengan wakaf uang. Wakaf uang 10.000 satu hari pun jadi. Ya, lebih mudah. Ya, mungkin tidak perlu menunggu sampai 50 juta memberikan wakaf tanah. Apalagi toko, berapa toko sekarang ini? 1 miliar. Atau paling kurang 800 juta. Ya, kan berat itu. Tanah sawah yang menghasilkan produktif sinalih. Kadang-kadang bisa juga 100 juta dan sebagainya. 16 hari bisa 100 juta yang produktif. Memerlukan dana yang banyak.
Tapi uang 10.000 satu hari. Taniyat wakaf sebagainya. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya menahan pokok, kemudian fala tuba'u wala tuhabu wala turasu. Illa makna liqaulihi habasal aslu. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, tidak boleh diwariskan. Makanya dalam undang-undang wakaf juga diperketat agunan hanjit. Itu sertifikat wakaf tajak babeng tak acok peng. Kok boleh? Mamnu, dilarang. Ya. Hanjit wakaf tak agunkan, tak acok peng ke pribadi, nggak boleh. Begitu oleh pemerintah sendiri sudah memahami bahwa wakaf itu bukan miliknya pemerintah, bukan miliknya perorangan, tapi miliknya Allah yang dijaga amanah oleh nazir. Dan ini jelas Baitul Acih. Tiada yang tanya, Baitul Acih referensi 200 tahun sudah bertukar-tukar nazir, meninggal nazir ini diganti oleh nazir lain. Jadi enggak amanah. Jadi seperti itu. Yang penerima manfaat calon jamaah haji asal Aceh. Jadi haji urang lain, urang Aceh, KTP Aceh. Nyok KTP kan Aceh tidak bisa diberikan oleh nazir. Begitu amanahnya sehingga terpelihara. Mudah-mudahan orang yang memberikan Allah ampuni segala dosanya. Allah masukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita berikan adalah semata-mata, dan itulah jadi sedekah jariah. Sekalipun kita sudah tiada, sudah di alam barzah, asal dia bermanfaat, terus pahalanya mengalir abadi. Harta kita berikan sedikit, tapi nilainya abadi, terus berpahala kepada yang memberikannya. Mudah-mudahan Allah meridai, dan kepada Allah selalu kita menyerahkan diri. Amin ya mujibas sailin. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.